Kembali lagi bersama Ray Channel. Kali ini Ray Channel akan membahas soal dan jawaban perencana ahli pertama. Tonton juga video lainnya, link ada di deskripsi video ini. Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan manfaat dari visualisasi data dalam perencanaan dan pengembangan wilayah adalah A. Menurunkan kualitas data, B. Memudahkan pengumpulan data, C. Memperjelas informasi yang kompleks, D. Menambah jumlah data yang relevan. Pembahasannya, visualisasi data merupakan sebuah teknik untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafis, seperti diagram atau peta, untuk memperjelas informasi yang kompleks dan membantu para perencana untuk memahami masalah dan potensi wilayah dengan lebih mudah dan cepat. Visualisasi data juga membantu memperjelas hubungan antara data dan dapat menunjukkan tren atau pola yang sulit dilihat dalam bentuk tabel atau angka. Jadi, jawaban yang benar adalah C, memperjelas informasi yang kompleks. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan memutuskan untuk membangun pabrik baru di kawasan pedesaan. Bagaimanakah seharusnya perusahaan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam implementasi proyek baru di wilayah tersebut? A. Menyelesaikan proyek pembangunan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan evaluasi dampaknya terhadap lingkungan. B. Mengabaikan dampak lingkungan karena pembangunan pabrik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. C. Melakukan pembangunan pabrik tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan karena lokasi pembangunan pabrik terletak di kawasan yang masih tergolong pedesaan. D. Berkonsultasi dengan ahli lingkungan untuk mengevaluasi dampak pembangunan pabrik terhadap lingkungan sekitar. Pembahasannya, pembangunan pabrik dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan aspek lingkungan terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan proyek tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan berkonsultasi dengan ahli lingkungan. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Berkonsultasi dengan ahli lingkungan untuk mengevaluasi dampak pembangunan pabrik terhadap lingkungan sekitar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 3. Pemerintah daerah memutuskan untuk mengadopsi metode perencanaan bottom-up dalam mengembangkan wilayahnya. Namun, terdapat kekurangan dalam penyusunan rencana tersebut karena data kurang lengkap dan akurat. Apakah yang menjadi kelemahan metode perencanaan yang digunakan pada daerah tersebut? A. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. B. Keterbatasan data yang tersedia membatasi efektivitas metode perencanaan yang digunakan. C. Metode perencanaan bottom-up tidak cocok untuk daerah yang masih membutuhkan banyak sumber daya. D. Semua jawaban salah. Pembahasannya, metode perencanaan bottom-up menekankan pada partisipasi masyarakat dan pengumpulan data dari tingkat lokal, sehingga keterbatasan data yang ada akan membatasi efektivitas metode tersebut. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Keterbatasan data yang tersedia membatasi efektivitas metode perencanaan yang digunakan. Soal nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan analisis data dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah? A. Pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. B. Pengumpulan dan penyajian data secara acak. C. Pemisahan data yang tidak relevan. D. Pemilihan data secara subjektif. Pembahasan, analisis data adalah proses mengumpulkan, membersihkan, mengorganisir, dan memeriksa data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan dapat diandalkan untuk pengambilan suatu keputusan. Analisis data merupakan sebuah langkah penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah, karena analisis data akan membantu para perencana untuk memahami masalah dan potensi di wilayah tersebut, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai yang diharapkan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Soal nomor 5. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam perencanaan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk A. Memengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi.
B. Memperbaiki neraca perdagangan suatu negara. C. Meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakat. D. Mengatur peredaran di masyarakat. Pembahasannya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengaturan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal adalah memengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi, serta mengatur aktivitas ekonomi di dalam negeri. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Memengaruhi tingkat suku bunga dan inflasi. Soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari teknik survei dalam pengumpulan data untuk perencanaan dan pengembangan wilayah adalah A. Pengumpulan data melalui eksperimen. B. Pengumpulan data dari sumber sekunder. C. Pengumpulan data melalui observasi langsung. D. Pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner. Pembahasan. Teknik survei merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara ataupun kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili populasi atau sampel tertentu. Teknik survei dapat memberikan informasi yang luas tentang preferensi, persepsi, dan sikap masyarakat terkait masalah atau potensi wilayah yang diatasi atau dikembangkan. Teknik survei seringkali digunakan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner. Soal nomor 7. Konsep dasar perencanaan lainnya adalah pengembangan sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan dapat dilakukan dengan cara A. Memperbanyak perusahaan di berbagai sektor. B. Meningkatkan subsidi bagi sektor yang kurang berkembang. C. Meningkatkan impor barang dan jasa dari sektor yang kurang berkembang. D. Fokus pada pengembangan satu atau beberapa sektor yang memiliki potensi unggul. Pembahasan. Pengembangan sektor unggulan dapat dilakukan dengan fokus pada pengembangan satu atau beberapa sektor yang memiliki potensi unggul. Subsidi bagi sektor yang kurang berkembang atau meningkatkan impor barang dan jasa dari sektor yang kurang berkembang tidak selalu menjadi solusi yang tepat dalam pengembangan sektor unggulan. Memperbanyak perusahaan di berbagai sektor juga tidak berarti meningkatkan pengembangan sektor unggulan. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Fokus pada pengembangan satu atau beberapa sektor yang memiliki potensi unggul. Soal nomor 8. Pemerintah daerah memutuskan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di wilayah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam perencanaan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Meningkatkan impor barang dan jasa terkait pariwisata. B. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung pariwisata seperti jalan dan transportasi publik. C. Meningkatkan subsidi bagi sektor pariwisata. D. Menambah jumlah perusahaan di berbagai sektor. Pembahasan. Untuk mengembangkan sektor pariwisata, salah satu upaya dalam perencanaan ekonomi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan dan transportasi publik. Ini akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke wilayah tersebut dan memperkuat sektor ekonomi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Memperbaiki infrastruktur yang mendukung pariwisata seperti jalan dan transportasi publik. Soal nomor 9. Suatu daerah ingin mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian lokal. Metode apa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dan preferensi wisatawan sehingga dapat merencanakan sektor pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan pasar? A. Analisis market segmentation. B. Analisis multi-criteria decision making. C. Analisis value chain. D. Analisis SWOT. Pembahasan. Metode analisis market segmentation merupakan metode yang digunakan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen pasar sehingga dapat merencanakan dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam konteks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial dalam sektor pariwisata dan merencanakan produk atau layanan
yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Analisis market segmentation. Soal nomor 10. Metode apa yang digunakan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah pada suatu kota yang ingin meningkatkan kualitas transportasi massal di kota tersebut? A. Analisis SWOT. B. Analisis multi-criteria decision making. C. Analisis value chain. D. Analisis PESTEL. Pembahasan. Analisis multi-criteria decision making digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks dengan melibatkan banyak kriteria yang saling berkaitan dan seringkali bertentangan, seperti dalam perencanaan kota yang melibatkan banyak aspek, antara lain transportasi, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Analisis multi-criteria decision making.